Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama yang saya hormatin dosen pengampuh mata kuliah tafsir tahlili juz 21 sampai 25 Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ubaidillah, dan yang saya hormati rekan-rekan Fakultas Usuluddin semester 7, semoga selalu diberikan nikmat serta ilmu yang berkah. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan surat Luqman ayat 16 sampai 19, yang mana kelompok ini terdiri dari saya pribadi dan teman saya yang bernama Yahya Rahmatullah dan teman saya yang bernama Muhammad Farhan. Baik, mengawali presentasi ini saya akan membacakan bunyi ayat 16 sampai 19 dari surat Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min 'azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Sadaqallahul azim. Artinya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakan salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Baik, lanjut kepada mufradat ayat. Yang pertama adalah kata khordalin, yang maknanya adalah biji sawi atau biji khordal. Terus latifun, yakni ilmu Allah meliputi semua yang samar dan yang tidak kelihatan. Dan selanjutnya misqalah, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai standar timbangan. Khabirun, maha mengetahui eksistensi segala sesuatu hakikat-hakikatnya. Ya'ti bihallah, niscaya Allah akan mendatangkannya. Dan min azmil umur, perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Tusa'ir, kamu memalingkan. Maroha, maknanya angkuh. Fakhur, maknanya kebanggaan diri. Waqsid, maknanya sederhanakanlah. Waghudud, lunakkanlah. Dan hamir, maknanya adalah keledai. Baik, selanjutnya adalah tentang munasabah ayat, yakni tentang munasabah ayat surat Luqman 16 sampai 19. Pada ayat-ayat yang lalu, pada surat Luqman ayat 10 dan 11 merupakan tanda kekuasaan ilahi. Dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan langit, gunung-gunung dan bintang-bintang, serta menurunkan hujan yang dengan tumbuh sebagai macam tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Semua itu merupakan nikmat nyata
yang dilimpahkan Allah untuk manusia. Pada ayat berikut ini, ayat 12 sampai 19, diterangkan nikmat-nikmat Allah yang tidak tampak berupa hamba-hambanya yang memiliki ilmu, hikmah dan kebijaksanaan seperti Luqman. Artinya pada ayat 16 sampai 19 ini akan menjelaskan tentang hikmah dan sebuah nasihat seorang Luqman kepada anaknya. Baik, sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, bahwasanya pada presentasi ini saya akan menjelaskan surat Luqman ayat 16 saja. Untuk ayat selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya Yahya Rahmatullah dan Muhammad Farhan. Baik, dalam tafsir dan penjelasan ayat 16 dari surat Luqman ini, bahwasanya diawali dengan kata ya bunayya. Ya bunayya ini adalah suatu panggilan yang sangat halus seorang Luqman kepada anaknya. Terus dilanjutkan dengan innaha indakum misqala habbatin min khardalin, yang artinya sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi. Itu maknanya. Dan isi kandungan atau penjelasan dan tafsir ayat ini menjelaskan bahwasanya ada sebuah keinginan seorang Luqman untuk menunjukkan kepada anaknya tentang sifat-sifat Allah yang mulia, yaitu sifat Allah yang maha mengetahui, yang tidak ada tersembunyi darinya. Jangan pernah menduga apa yang tidak terlihat oleh manusia. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan manusia di muka bumi ini akan mempunyai nilai-nilai tersendiri, walaupun hanya sebesar biji sawi yang sangat kecil, dan tidak ada tersembunyi bagi Allah walaupun itu satu biji atom di dalam batu yang pekat, atau di langit, atau di dalam perut bumi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah walaupun itu kebaikan ataupun keburukan yang kecil, walaupun pelakunya ingin menutupinya. Artinya, ketika manusia melakukan kebaikan, keburukan, itu memiliki balasan tersendiri. Akan tetapi, kalau kita melihat dari nilai-nilai kebaikan, perbandingan antara nilai-nilai kebaikan dan keburukan itu tentunya berbeda. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Penjelasan ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika manusia melakukan satu kebaikan, maka pahalanya adalah 10 kebaikan. Akan tetapi ketika manusia melakukan keburukan, maka balasannya tetap satu keburukan, dihitung satu. Artinya dari sini kebaikan ini, ketika kita melakukan kebaikan, ini pahalanya akan lebih dominan daripada kita melakukan keburukan. Terus selanjutnya dalam ayat ini dikatakan fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi, yang artinya dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, atau tempat yang paling tersembunyi dan tempat paling sempit atau tempat yang paling luas, tak terbatas pun Allah tetap bisa menjangkaunya dan tidak ada kata tersembunyi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan keburukan, sekecil apapun, sebesar apapun, Allah tetap bisa melihatnya. Sebagaimana juga ditekankan atau diperjelas lagi dalam surat An-Nisa ayat 108 yang berbunyi yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah, yang artinya boleh mereka manusia itu bisa berpaling sesama manusia, akan tetapi wala yastakhfuna minallah, akan tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala manusia tidak dapat berpaling apapun, baik itu melakukan kebaikan maupun keburukan.
Selanjutnya yaitu kata ya'ti bihallah. Kata ya'ti bihallah ini adalah tafsirannya dan penjelasannya tentang ayat ini ialah membalasinya Allah mampu datang atau mengetahuinya karena Allah mempunyai sifat latif atau khabir. Artinya, ketika manusia ini memiliki suatu profesi atau memiliki kelebihan, pada hakikatnya manusia yang memiliki profesi itu masih terbatas. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata terbatas bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia tetaplah memiliki keterbatasan. Baik, kesimpulan dari ayat ini dari saya ialah ketika kita melakukan suatu kebaikan ataupun keburukan, sekecil apapun, sebesar apapun kebaikan atau keburukan itu, Allah tetap bisa melihat dan juga Allah akan membalasnya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Artinya, ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan balasan, yakni melipat gandakan. Yang dimana yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan selanjutnya kesimpulan dari saya ini, manusia tidak akan pernah terbebaskan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak dapat berpaling dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk ayat selanjutnya, yakni ayat 17 sampai 19 dari surat Luqman akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yakni Yahya Rahmatullah, dan akan dilanjut juga oleh teman saya yang bernama Muhammad Farhan. Demikian akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.